Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Jemaat Allah marilah, puji syukur 326. 326.
Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi melalui perayaan Ekaristi ini. Kita persembahkan syukur kita dan segala permohonan kita agar hari ini kita boleh jalani dengan penuh sukacita, dan kita mohon bimbingan penyertaan Tuhan dalam setiap tugas pelayanan kita masing-masing. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihannya. Dan dengan rendah hati datang di hadirat Tuhan, seraya menyadari kesalahan dan dosa kita mau mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan doa syukur kita atas ulang tahun Pastor Agustinus Semporak Tangkiliku, juga Regina, dan ulang tahun imamat rekan-rekan imam, serta mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar belas kasihan-Mu kepada semua orang, terlebih mereka yang menderita, susah, dan kelaparan. Semoga di masa-masa sulit seperti ini, masa pandemi karena virus corona, hati kami juga tergerak oleh belas kasihan dan senantiasa membuka hati bagi saudara-saudari kami yang menderita, yang susah, dan senantiasa memohon bantuan dan pertolongan kami. Bimbinglah kami dan kuatkanlah kami agar dalam segalanya kami senantiasa mengandalkan Dikau. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun imamat. Pastor Semporak Tangkiliku, Pastor Agustinus Semporak Tangkiliku, genap 43 tahun, anak terkasih Regina, genap 16 tahun. Dan ulang tahun imamat rekan-rekan imam kami, Pastor Paulus Tongli, Pastor Eltus Mali, Pastor Wilhelmus Tulak, genap 28 tahun, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Agustinus Semporak Tangkiliku, dan Pastor Yans Pagana, genap 15 tahun imamat, Pastor John Rantegala 14 tahun, Pastor Made Markus Suma dan Pastor John Gracias Pakulayuk 13 tahun imamatnya.
Terima kasih Bapa atas anugerah kehidupan, atas berkat-Mu, atas bimbingan-Mu, dan panggilan hidup sebagai imam-Mu untuk melayani di tengah-tengah umat-Mu. Semoga Engkau senantiasa mendampingi rekan-rekan imam kami, para gembala kami ini, dan juga saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup setiap hari, agar mereka senantiasa juga tetap semangat, kuat dalam melayani, dan berikanlah selalu kesehatan, kegembiraan, dan semangat di dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Daniel Bitikaka 3 hari yang lalu, Bapak atau Opa Hadiono Wicaya 7 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu. Juga Bapak Yusuf Joni Gosal 1 tahun yang lalu, Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake, Bapak Tahiyar, Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen, Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana, Oma Go Pianyo, Opa Choa Siokwi, dan Bapak Herman Heret. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan dan rahmat-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami, terutama mereka yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka boleh bersama dalam ketentraman dan damai, dan kelak Engkau memberikan anugerah kehidupan, kebangkitan kekal, kehidupan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah juga segenap keluarga yang berduka, yang berkabung, khususnya keluarga Opa Daniel Bitikaka, istri, anak-anak, dan cucu-cucu, serta sanak keluarga. Juga keluarga yang berduka, Bapak Opa Hadiono Wicaya, Ibu Teresia Wicaya, dan Henny Wicaya, Hansen Wicaya, Henry, Cecilia Wijayawati, dan cucu-cucu Hilary Tiana Wicaya, Jennifer Lorencia Wicaya. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, membimbing mereka, dan semoga dalam rahmat-Mu mereka senantiasa memohon belas kasihan dan tuntunan, berkat dan kemurahan-Mu. Bimbinglah dan sertailah semua saudara-saudari kami yang berduka, kuatkanlah mereka agar dalam segalanya mereka menyerahkan diri kepadamu dan mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Biarlah mereka senantiasa dihiburkan dan disemangati dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan Pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali manna. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola." Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga
menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dilihat jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak, mereka tidak perlu pergi. Kalian saja yang mesti memberikan makanan kepada mereka." Jawab mereka, "Tetapi pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para muridnya.
Para murid lalu membagi-bagikannya pula kepada orang banyak, sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkannya sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, di dalam bacaan pertama kitab Bilangan dikisahkan bagaimana orang-orang Israel ternyata berkeluh kesah karena mengalami penderitaan yang mereka tidak bayangkan sebelumnya. Jadi mereka ini sedang dalam perjalanan panjang dari negeri jajahan di Mesir. Mereka terjajah di sana, mengalami penderitaan yang berat, tetapi toh mereka juga bisa makan setiap hari walaupun juga susah di negeri Mesir. Dan dari sana Allah memanggil bangsa ini untuk pergi kembali ke tanah leluhur mereka, tanah terjanji, yaitu di Israel lewat bimbingan Musa. Tetapi dalam perjalanan itulah mereka mengalami pula kelaparan, penderitaan, sehingga mereka berkeluh kesah, mereka menyesal mengapa mereka dibimbing keluar dari Mesir, walaupun di sana mereka mengalami penjajahan tetapi tetap bisa makan. Sehingga terus-menerus mempersalahkan Musa yang membimbing mereka keluar dari tanah jajahan itu, dan mengatakan, mengapa kamu membawa kami ke tempat ini, tempat tidak ada makanan, kering dan susah. Kami kelaparan, di manakah kami dapat daging untuk makan? Nah, keluh kesah bangsa Israel ternyata disampaikan pula oleh Musa kepada Yahweh, bahwa Musa tidak sanggup lagi membimbing bangsa ini. Musa tidak sanggup seorang diri untuk melayani bangsa ini yang berkeluh kesah terus-menerus. Memang Allah geram, tetapi berkat doa Musa mengatakan, sampai kapankah aku mendampingi umatmu ini? Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Tetapi jikalau aku mendapatkan kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka ini. Bacaan selanjutnya sebenarnya ketika kita membacanya dikatakan, mendengar doa Musa ini Allah berbelas kasihan kepada umatnya dan memberikan kekuatan kepada Musa, memberikan makanan kepada bangsa ini dalam perjalanan, dalam peziarahan itu yang panjang. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan pula bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak, terutama mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka yang menderita, mereka yang lapar. Dan itu semua dijawab oleh Yesus dengan menyembuhkan mereka dan memberi makan. Walaupun begitu banyak orang, semua dilayani oleh Yesus dan diberi makan sekitar 5.000 laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Peristiwa-peristiwa ini mau menunjukkan betapa Allah punya kuasa, betapa Allah berbelas kasihan dan sangat mencintai umatnya, walaupun kita lemah, tak berdaya, bahkan juga seringkali membangkang di hadapan Tuhan. Mari kita dengan rendah hati mohon senantiasa belas kasihan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, setia dan taat kepadanya, agar kita beroleh damai, sukacita, kekuatan, kebahagiaan dan kehidupan. Semoga kita tetap kuat dan semakin setia dalam iman kita. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Tuhan ambil hidupku, puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya.
semuanya. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan, diri kami, hidup kami bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau menguduskannya agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan makanan rohani kami, yang memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah yang Maha Kudus, Bapa kami, bahwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, khususnya Opa Daniel Bitikaka yang hari ini memasuki hari ketiga menghadap hadirat-Mu, Bapak atau Opa Hadiono Wijaya 7 hari yang lalu, Bapak Yusuf Joni Gosal 1 tahun yang lalu, Bapak Yosef Firman Gunanto, Bapak Lukas Lake, Bapak Tahiar Ibu Lucia Herlinda Tansil, Oma Magdalena Ibsen, Oma Nelly, Ibu Anastasia Mardiana, Oma Go Pianio, Opa Choa Siokwi, dan Bapak Herman Heret, serta segenap umat-Mu, sanak saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Mereka semua kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami.
Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau senantiasa mendampingi, menguatkan, dan senantiasa menghiburkan serta memulihkan kami dari segala derita kesulitan kami. Semoga melalui sakramen Maha Kudus yang kami terima pada pagi hari ini, kami senantiasa disemangati dan senantiasa boleh bersyukur dalam hidup karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu, kesetiaan dan belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Pintu satu-satunya puji syukur 543. 543. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus. Padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar Tuhan Yesus, ikutlah dengan tekun jalan lurus. Hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapanya dalam surga.